penelpon pertama untuk malam hari ini. Kita sudah terhubung dengan Mas Adi di Batam. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas Taufik, Mas Febri. Di Batam, selamat malam ya, semua. Batam ya. Iya, Batam Kepulauan Riau, Mas. Ya, bukan Batang ya. Oke, kalau Batang mah Ridwan Tersono. Iya. Oke, Mas Adi. Kita sudah baca chat dari Mas Adi. Jadi mungkin gambarannya adalah ini di makam juga begitu ya Mas ya. Iya. Oke, boleh dimulai ceritanya. Dan kebetulan juga karena lokasinya di luar Semarang gitu, di luar Jawa Tengah, mungkin boleh disebutkan aja detail, nggak apa-apa Mas. Iya, oke. Makasih Mas Taufik. Ini kejadiannya 3 bulan sebelum Lebaran itu. Saya sama istri sama anak itu jalan-jalan naik motor. Nah, kebetulan saya melewati sebuah makam, namanya makam Nongsa, makam pemakaman umum Nongsa. Nah, di situ saya naik motor lewat di depan itu. Tiba-tiba tuh badan tuh terasa panas gitu. Terus kepalanya, telinganya itu kayak ditekan, kepalanya tuh ngeblank tiba-tiba gitu, gelap. Nah, waktu itu saya mau belok ke kiri, mau menghentikan motor, tapi ternyata udah terkapar di jalan, di kanan jalan gitu. Nah, waktu itu kan terjatuh gitu, nggak sadar gitu. Tak istri sama anak sadar tapi. Terus habis itu kan saya bangun, duduk itu kan, tiba-tiba ada orang tua datang itu kan. Nggak tahu datangnya dari mana, dia naik motor menanyakan arah ke pantai lewat mana ya nak gitu. Nah, saya tunjukin, lewat aja Pak, terus nanti di kiri jalan gitu. Nah, waktu itu ya udah saya nunggu sampai agak kuat. Habis itu saya telepon ojek online ya untuk bawa saya pulang gitu. Motor dibawa sama teman, saya balik ke rumah. Nah, selisih 2 hari itu saya tidur itu malam gitu, antara sadar nggak sadar itu kayak ada makhluk hitam gitu mendatangi saya Mas gitu. Nah, terus dia kayak mengikatkan tali dari kaki sampai ke seluruh tubuh gitu. Nah, saya berusaha berontak gitu, saya bilang saya pokoknya kalau bisa masuk bulan puasa saya pasti sehat gitu, bilang gitu. Nah, itu Mas, ceritanya seperti itu gitu. Nah, sampai sekarang ini kondisi tubuh saya juga mengalami sesuatu yang berbeda dari sebelum jatuh gitu. Makanya saya ingin bertanya juga ke Mas Febri sama Mas Taufik, kira-kira apa sih yang terjadi gitu? Apakah ini ada campur tangan saudara yang alam lain atau memang bukan gitu? Itu Mas Taufik, Mas Febri. Mas Adi, itu ya. Waktu itu Lebaran tahun ini ya, Mei ini ya berarti ya? Tahun ini ya, sebelum puasa tahun ini Mas. Itu. Sebelum puasa tahun ini. Tapi Mas tinggal di Batam udah cukup lama ya? Di Batam 2014 Mas, gitu. Dan itu Cuma saya kan aslinya Semarang gitu. Dan itu pertama kalinya ini mendapatkan pengalaman mistis itu. Iya. Cuma ini juga Mas, kebetulan kan aku di rumah punya kolam. Nah, kolam itu kan kolam ikan, itu bocor. Nah, itu sudah dibenerin sama 5 orang, itu tidak pernah bisa gitu. Terus ada temen yang main ke rumah, katanya rumah ini tempat main makhluk yang nggak terlihat gitu. Karena kan saya suka bakar dupa gitu ya Mas, untuk aromaterapi gitu. Nah, tapi nggak ada niatan apa-apa gitu, nggak ada niatan manggil atau apa gitu. Nah, katanya temen itu yang pernah datang ke rumah itu pernah dikasih lihat gitu, banyak yang main ke rumah gitu. Nggak tahu katanya? Itu ada sangkut pautnya. Itu ada anak kecil ya, terus yang sering itu security Mas. Security itu kalau malam jaga, kalau jam 2 atau 3 gerimis itu di depan rumah kayak ada orang gede hitam duduk di depan rumah itu. Nah, terus tetangga sebelah itu juga sering bilang kalau di belakang rumah kok bau melati wangi. Padahal aku nggak ada tanaman di belakang rumah gitu. Nah, seperti itu gitu.
Makanya kalau ini kan coba ke Mas Febri, mungkin ada apa sih Mas Febri itu kan, atau memang nggak ada apa-apa, aku cuma hanya cerita orang gitu kan. Tapi katanya orang banyak yang melihat kalau di depan rumah kita itu banyak yang main Mas, anak-anak kecil gitu, suaranya rame gitu, padahal nggak ada anak itu. Tapi itu perumahan ya Pak? Perumahan Mas. Kalau makamnya tadi makam apa Pak? Makam Nongsa, pemakaman umum Nongsa, Nong Isa. Nong Isa. Iya, Nongsa. Mas Febri silakan mungkin bisa di ini Mas. Ya. Selamat malam Mas Adi ya. Malam Mas Feb. Jadi gini Mas, waktu Mas Adi lewat depan pemakaman tersebut ya Mas ya. Iya. Itu memang ada makhluk yang ingin apa ya kayak ya katakanlah ingin memiliki jiwanya Mas Adi. Oh. Seperti apa makhluknya Mas? Jadi kalau sosoknya itu mungkin kalau di sini gendruwo ya Mas. Kalau di sana sebutannya apa juga kurang paham saya ya. Kalau dan sosok itu gini kayak apa ya, kayak menginginkan Mas Adi ini menjadi kayak anak buah beliau gitu. Oh gitu ya. Tapi berarti udah diincar dari lama Mas? Atau baru itu aja atau gimana? Kalau diincar enggak ya Mas ya? Pada waktu itu ya mungkin juga nasibnya Mas Adi sendiri ya. Iya. Sosok tersebut pada waktu itu memang sedang mencari seperti itu ya Mas, seperti kayak mencari budak lah gitu. Iya. Dan pada waktu itu, pada jam tertentu itu Mas Adi lewat situ gitu. Oh. Jadi gitu ini ya, Mas. Kalau yang saya tangkap ya Mas ya. Iya. Pada waktu itu Mas Adi kayak apa itu? Kayak ada yang di depannya itu kayak ada yang nutupin gitu loh Mas. Oh ya. Oh. Tapi waktu itu berarti pergi sama istri kan ya Mas padahal ya? Iya, sama istri sama anak itu. Istri merasakan apa nih? Nggak ada Mas, istri nggak ada. Cuma katanya anakku itu banyak yang, karena di rumah dulu itu juga umur 1,5 tahun itu pernah kesiram air panas sama kompor itu Mas. Itu. Apakah ada pengaruhnya juga karena makhluk itu senang sama anakku atau gimana ya? Karena katanya orang yang ini anakku banyak yang nyukain gitu. Gimana Mas Feb? Ya. Kalau anaknya Mas Adi sendiri, ya, itu yang saya rasakan ya, yang saya tangkap itu, iya, memang ada beberapa sosok yang kayak ngikut dia gitu Mas. Oh, ngikut gitu ya. Tetapi yang saya tangkap ini sosok yang ngikut itu kayak mengayomi gitu Mas. Bukan yang mengayomi ya Mas. Bukan yang terus apa membuat sakit atau gimana ya gitu. Oke, Mas Feb, balik ke pemakaman Nongsa ini ya. Makam Raja Nong Isa ini ya Mas ya. Isa, iya. Ini kalau misalnya saya lihat dari internet itu ada makam raja ditutupin kuning dan sebagainya. Apakah sosok itu dari sini? Makamnya, Mas, makamnya itu yang di pemakaman umum sebelum makamnya itu jatuhnya. Oh, yang sebelum ini. Kan ada 2 makam, itu yang makam raja, tapi jatuhnya yang sebelum makam itu Mas. Yang umum ya. Itu, yang umum. Apakah itu sosok dari sini Mas Feb? Ya, kalau sosoknya ya Mas, sosoknya itu
Yang saya lihat itu bukan dari makam yang ini ya, makam raja ini bukan ya. Tapi sosok tersebut ada di pemakaman umum. Iya, Bukan di tengah makam umum ya, tetapi di pinggiran pemakaman itu ada pohon besar. Oh. Ada Mas. Ingat nggak? Aku nggak begitu ngeh juga karena di situ kan banyak hutan-hutan juga sih Mas ya. Karena kan pohonnya gede-gede juga. Di pinggiran ya, di pinggiran pemakaman tersebut ada satu pohon yang dihuni oleh makhluk tersebut gitu Mas. Oh. Dan tujuan makhluk itu ya seperti itu tadi Mas, mencari mencari budak, mencari anak buah gitu. Pada waktu itu pun kayak, jadi gini, Mas Adi sendiri kayak kayak ditumpukin sosok itu gitu loh Mas. Oh iya, Jadi nggak karuan ya. Pandangan itu, pandangan pasti kabur lah kalau pada waktu itu. Iya. Saya sendiri pun juga kadang juga mengalami hal tersebut ya. Kadang ngeblank sendiri gitu. Tapi habis itu ada kejadian apa Mas? Ya itu Mas, yang malamnya tidur itu kan selang 2 hari atau berapa, itu rasanya kayak didatengin makhluk. Terus makhluk itu mau ngikat saya Mas dari bawah sampai ke atas gitu. Nah, tapi saya berontak gitu. Aku berontak, pokoknya aku harus kuat, harus menang gitu, sampai baca-baca apa gitu kan. Nah aku sampai nyeletuk gitu. Aku kalau sampai masuk puasa, aku insya Allah bisa selamat ini gitu kan. Waktu itu kan mau menjelang puasa gitu kan Mas. Nah gitu. Nggak tahu itu ada kaitannya dengan makhluk itu atau beda lagi gitu. Mungkin Mas Feb lebih tahu gitu. Tapi kalau tadi Mas Adi sempat bilang sekarang pun kayaknya ada yang sedikit berbeda nih secara fisik. Apa Mas? Kalau berkenan kasih tahu kalau kondisi kesehatan Mas yang sering kadang menurun drop gitu kan. Buat berdiri 15 menit itu terus tensi itu kayak los hilang, pingsan gitu Mas. Saya kan waktu itu sempat balik ke Semarang juga, sempat dirawat di IGD Karyadi 1 minggu itu Mas. Itu habis lebaran haji itu, pas lebaran haji malahan gitu. Nggak tahu makanya apakah ngikut sampai sekarang atau bagaimana gitu. Padahal sebelumnya itu yang saya rasa. Sebelumnya nggak ada masalah. Nggak ada Mas, nggak ada sama sekali. Sampai sekarang tuh 15 menit berdiri itu udah mau pingsan gitu rasanya. Dokter kasih statement apa secara medis? Kalau dokter bilangnya itu ada gangguan di jantungnya sehingga dia tidak bisa mompa, darahnya lancar gitu. Itu kalau dari sisi medisnya ya. Tapi nggak tahu itu ada hubungannya dengan yang waktu jatuh itu atau enggak. Yang jelas munculnya setelah jatuh itu Mas, penyakit itu gitu. Sebelum jatuh nggak ada dulu gitu. Gini Mas Adi. Ya. Semenjak jatuh itu ya Mas ya. Semenjak jatuh itu kayak pikiran terus emosinya itu sering nggak stabil ya Mas, pikiran itu kacau gitu. Kacau. Sering ya. Kacau terus, iya Mas, kacau. Hampir kayak orang depresi gitu. Iya, sempat mau mati, sampai mikir kalau mati dimakamkan di mana gitu. Ini baru banget ya Mas, baru saya tangkap ini. Iya, gambarannya. Jadi kayak apa ya Mas? Kayak ada orang yang ngirim. Oh, ada orang yang ngirim ya Mas ya. Makanya. Ini baru saja dapat gambaran seperti itu Mas. Iya. Orangnya tapi padahal aku orangnya nggak jauh-jauh sih.
Oh, nggak jauh-jauh. Padahal aku ngerasanya juga nggak pernah nyalain orang gitu kan, Mas Web. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu orang itu gimana dengan kita gitu kan. Oke. Tapi itu di sekitar perumahan gini atau dari tempat lain ya? Ya intinya ya orangnya itu nggak jauh-jauh lah. Ya intinya orang itu kenal sama Mas Adi gitu aja. Oh, orang dekat gitu ya Mas ya. Entah itu di perumahan, entah itu di luar perumahan di tempat gitu. lain ya. Yang intinya orangnya kenal sama Mas Adi gitu. Oke, ya. Oke. Solusinya apa nih Mas Febri? Karena bagaimanapun kan perlu ditolong kan artinya. Iya. Iya. Mas Febri nih maksudnya. Kebalik-balik. Kalau yang bisa dilakukan sendiri ya Mas ya. Iya. Itu sering-sering sholat malam lah, 1/3 malam. Iya. Gitu. Ya intinya kita berdoa memohon supaya hal-hal yang negatif itu hilang semua gitu. Dan kalau dan seumpama Mas Adi kalau mau pada waktu sholat itu di sebelah kita sholat itu apa tuh Mas, kasih air segelas, air putih segelas gitu ya Mas ya. Gitu. Terus nanti kita selesai sholat kita bacakan yang umum aja lah, Al-Fatihah 3 kali, terus nanti ditiupkan, habis itu diminum. Ya intinya intinya itu kita minta pertolongan gitu aja Mas. Iya. Tapi itu yang sosok yang di makam tadi itu masih ada yang ikut nggak Mas waktu itu? Kalau sosok yang di makam itu tadi ya Mas ya, sampai sekarang itu kalau yang saya lihat nggak ada yang ikut. Oh, nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut. Sosok itu hanya selang berapa hari ya? 7 hari. Sosok itu 7 hari. Sosok yang ada di makam itu istilahnya manto ya, manto Mas Adi itu hanya sampai 7 hari. Selanjutnya udah enggak. Berarti kalau aku lewat sana nggak masalah ya Mas? Karena kan aku setiap ini kan sering lewat sana gitu, main gitu kan, lewat muter jalan itu gitu. Iya, ya nggak apa-apa Mas. Yang penting kita atau yakin ada kemungkinan aja. Lagi. Nggak, yang penting ya niatnya kita keluar itu harus berdoa dulu. Dari rumah itu harus berdoa dulu dan kita harus yakin gitu. Kalau mau lewat situ lagi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang itu Mas, yang cerita yang di rumah yang kolam itu nggak pernah bisa jadi itu, katanya ada yang ganggu itu, bener nggak itu? Iya. Kalau yang saya rasakan ya Mas ya, rumahnya Mas Adi sendiri pun banyak sosok-sosok gaib itu banyak. Terus kalau masalah kolam itu, kalau menurut saya yang saya tangkap itu nggak ada campur tangan dengan sosok-sosok tersebut gitu Mas. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi kalau di rumahnya Mas Adi memang banyak sosok itu. Terutama sosok-sosok anak kecil itu banyak sekali. Itu tapi ganggu nggak Mas itu Mas? Ganggu juga? Kalau mengganggu enggak ya Mas, karena mereka enggak. Karena ya selayaknya anak kecil lah Mas. Kayak ya bermain, sering ya berlarian ke sana ke sini gitu. Oke. Cukup kali ya Mas Adi, terima kasih banyak untuk ceritanya. Makasih Mas Taufik, Mas hati-hati terus ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makasih Mas. Selamat malam, selamat istirahat ya.